kami semakin diteguhkan dalam iman kami. Kami bersyukur karena di acara Happiness Moment di Radio Love Jogja FM ini kami terus diberkati melalui kebenaran-kebenaran firman Tuhan yang dibukakan. Kami percaya ada banyak rahasia-rahasia firman yang boleh memberkati kami. Maka hamba berdoa, biarlah Tuhan akan memberkati semua umat Tuhan. Tajamkan telinga roh kami, tajamkan mata roh kami. Apa yang kami dengar, apa yang kami baca, kami percaya Tuhan hadir. Tuhan membukakan kebenaran-kebenaran firman ini kepada kami. Hamba berdoa pengurapan yang baru turun atas kami, sehingga kami semua boleh diberkati. Mari Roh Kudus ambil alih seluruh ruangan kami, seluruh ruangan hati kami. Kami dikuduskan karena Engkau Allah yang kudus. Diberkatilah kami yang datang di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin, amin, amin. Puji Tuhan, saudara ya, kita sedang memperingati hari Paskah tentunya. Dan juga kita sedang akan memperingati hari pencurahan Roh Kudus. Tentu ini adalah sebuah tanda keajaiban buat kita sebagai orang-orang tebusan Tuhan, bahwa saudara dan saya, kita adalah orang-orang yang lebih dari pemenang. Bukan cuma sekedar menang, saudara, tetapi lebih dari pemenang. Nah, kalau bicara tentang menang, saudara, tentu ada hal-hal yang membuat kita akhirnya bisa mengalami kemenangan karena kita sedang berjuang, kita sedang peperangan, dan kita mengalahkan sesuatu ya. Dan oleh karena itulah kita disebut sebagai seorang yang menang. Nah, di dalam kekristenan, saudara, kita orang percaya bahwa Tuhan sudah mengalahkan maut. Dia sudah mengampuni segala kesalahan dosa kita ya, dan Dia mengangkat kita. Dia membuat kita menjadi orang-orang yang sangat berharga di mata Tuhan. Dia membuat kita menjadi orang yang sangat berarti sekali. Oleh karena itu, kita adalah orang-orang yang telah ditebus dengan kuasa darahnya, dan Dia telah mati mengalahkan maut, dan Dia memberikan kita kehidupan yang kekal. Dia bangkit, dan Dia akan surga mencurahkan kuasa rohnya kepada kita. Dan ini adalah bagian terpenting untuk saudara menyadari siapa saudara di hadapan Tuhan. Kita lebih dari pemenang. Nah, apa yang harus kita lakukan kalau kita adalah orang-orang yang lebih dari pemenang? Seperti janji Allah. Kita baca firman Tuhan ini. Mari kita buka dalam kitab Roma, semua yang ada di rumah atau dimanapun saudara berada ya. Mari kita belajar firman Tuhan. Silakan buka dalam kitab Roma pasal yang ke-8. Kita akan baca ayat 31 sampai dengan ayat 39. Sekali lagi, Roma 8 ayat 31 sampai dengan ayat 39. Kita akan bacakan ayat ini bersama-sama. Haleluya. Demikianlah firman Tuhan. Sebab itu, apakah yang akan kita katakan tentang semuanya itu? Jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Yes. Ia yang tidak menyayangkan anaknya sendiri, tetapi yang menyerahkannya bagi kita semua. Haleluya. Bagaimanakah mungkin Ia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan Dia? Haleluya. Siapakah yang akan menggugat orang-orang pilihan Allah? Oh, Allah yang membenarkan mereka. haleluya. Siapakah yang akan menghukum mereka? Kristus Yesus yang telah mati, bahkan lebih lagi yang telah bangkit, yang juga duduk di sebelah kanan Allah, yang malah menjadi pembela bagi kita. Wow, luar biasa. Siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Haleluya. Penindasan atau kesesakan, atau penganiayaan, atau kelaparan, haleluya, atau ketelanjangan, atau bahaya, atau pedang? Seperti ada tertulis, oleh karena Engkau kami ada dalam bahaya maut sepanjang hari. Kami telah dianggap sebagai domba-domba sembelihan. Tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Haleluya. Sebab aku yakin bahwa baik maut maupun hidup, baik malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang, atau kuasa-kuasa baik yang di atas maupun yang di bawah, ataupun sesuatu makhluk lain, tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah
yang ada dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Wow, haleluya. So, ini sangat sempurna. Ini adalah kabar baik. Ini adalah sebuah anugerah yang luar biasa, saudara. Jadi kita adalah orang-orang yang lebih dari pemenang. Nah, lihat dulu siapa kita, saudara, ya. Di dalam firman Tuhan yang kita baca dalam Roma 8 tadi, dikatakan di ayat 33 sangat jelas, siapakah yang akan menggugat orang-orang pilihan Allah? Nah, ini ada pertanyaan yang luar biasa. Apakah kita yang dimaksud adalah orang-orang pilihan Allah? Yes. Kita yang telah ditebus dengan kuasa darahnya, kita yang telah diselamatkan, kita dipilih, ya, kita dibenarkan, saudara. Sehingga Tuhan menyatakan siapakah yang dapat mengalahkan orang-orang pilihan Tuhan. Dan ini menarik untuk kita pelajari, saudara. Saudara dan saya harus mengerti dulu, ya. Kalau dipilih, contoh, kita kalau ke pasar, ya, kita mau pengen belanja barang-barang atau makanan-makanan, terutama untuk ibu-ibu yang mau masak, ya. Kita mau beli sayur, tentu kita harus memilih dulu, ya, sayur yang segar, nggak ada lagi layu-layu, gitu ya. Biar kita bisa pulang kelola dengan kita makan dengan baik juga, dengan enak dan tentu bergizi. Sama pilih buah juga begitu, buah-buah yang segar, buah-buah membuat kita akhirnya menikmati segala berkat-berkat khusus. Dan saya percaya bahwa saudara melihat bahwa apa yang kita pilih ini kita menikmati lebih lagi, ya. Nah, dipilih, saudara, dipilih berarti yang terbaik kita dapatkan. Nah, saudara lihat ini, Tuhan memilih kita. Ini berarti kita bukan orang-orang biasa saja, ya, tapi kita adalah orang-orang yang luar biasa. Oleh karena apa? Ini dia kasih sayang Tuhan, ya, anugerah Tuhan, ya. Nah, kita lihat dulu apakah betul kita adalah orang pilihan Tuhan, ya. Mari kita buka dalam 1 Petrus 2 ayat 9 dan ayat yang ke-10. Sekali lagi kita buka dalam Alkitab kita masing-masing. Apakah betul kita orang pilihan? Siapa kita sebenarnya? Kenapa kita dipilih oleh Tuhan, ya? Kita baca dulu 1 Petrus pasal yang kedua ayat yang ke-8 dan ayat yang ke-9. Haleluya. 1 Petrus 2 ayat 8 sampai 9. Mereka tersandung padanya karena mereka tidak taat kepada firman Allah, dan untuk itu mereka juga telah disediakan. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih. Nah, lihat ya, sebentar, ada dua pilihan yang terjadi. Orang-orang yang artinya tadi, ya, mereka hidup dalam dosa, mereka tidak mau mendapatkan kasih karunia, mereka menolak kasih karunia, mereka tidak bertobat, intinya, ya, mereka binasa. Tapi kita yang menerima, ya, keselamatan kekal, mengaku dengan mulut kita, dengan hati kita, dia juru selamat kita datang sama dia, ya. Alkitab katakan 9 ini, kita adalah umat pilihan, imamat rajani, bangsa yang kudus, yes, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia, yes, yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Luar biasa, saudara. Ayat 10 dikatakan lebih dahsyat lagi. Kamu yang dahulu bukan umat Allah, tetapi yang sekarang telah menjadi umatnya. Sekarang menjadi umatnya, umat pilihannya. Yang dahulu tidak dikasihani, dulu nggak dikasihani, tetapi yang sekarang telah beroleh belas kasih. Sekarang telah beroleh belas kasih. Ini luar biasa, saudara. Jadi kita ini orang-orang penting dalam kerajaan surga yang memang Tuhan kasih kesempatan tinggal di dalam dunia untuk mengerjakan hal-hal penting dari Dia juga. Jadi saudara bisa bayangkan ini, ya, ini hebat sekali, kita yang dipilih, kita umatnya dikatakan, kita yang dikuduskan, kita yang dipanggil keluar dari gelap ke dalam terang Allah yang ajaib. Ini bicara bahwa hidup kita benar-benar penuh dengan terang ilahi. Kita yang dulu buta sekarang dicelikan, saudara, ya. Kita yang dulu harusnya binasa sekarang digendong, dipeluk, dikasihani, luar biasa. Ya, Alkitab katakan dulu kamu gak dikasihani, sekarang dikasihani. Kita milik Tuhan. Kita orang-orang yang penuh dengan kasih sayang Tuhan. Kita adalah orang-orang yang mengalami satu anugerah yang Tuhan percayakan buat kita. Nah, oleh karena itu kita mesti mengerti ini, mengapa Tuhan melakukan itu buat kita, ya, karena kasih-Nya yang besar. Dia mengasihi kita, saudara. Dia mengasihi kita, saudara, ya. Kita yang dulu dalam kegelapan ditarik keluar, saudara.
ditarik keluar ke dalam terang Allah yang ajaib. Dia penuhi kita dengan kuasa Roh Kudus-Nya. Nah, oleh karena itu, saya mau tanya sama saudara, ada 3 pertanyaan buat kita untuk renungkan. Karena saudara harus mengerti siapa saudara. Saya katakan tadi, kita adalah orang penting kerajaan surga, ya. Yang memang kenapa penting? Karena kita dikuduskan, kita milik Tuhan. Kita ahli waris kerajaannya, ya, yang masih tinggal di dalam dunia itu untuk mengerjakan hal-hal penting juga. Itu hal-hal kerajaan Allah. Kita adalah aset-aset kerajaan surga. Nah, oleh karena itu kita perlu mengerti hidup kita ini sangat berharga dan sangat berarti sekali. Nah, pertanyaan 3 saya akan berikan buat Bapak Ibu Saudara semua. Silakan renungkan dan silakan jawab. Karena kita mesti ngerti kita orang-orang penting, orang-orang yang sangat berharga sekali, orang-orang yang telah mengalami anugerah Tuhan, ya. Pertanyaan pertama, ya, apakah saudara percaya Tuhan adalah juru selamat saudara? Ya, saya bilang yes, saudara bilang juga sama, ya. Betul, Dia adalah Tuhan dan juru selamat kita, amin. Nah, ini keren, semua berkata ya, aku percaya. Oke, pertanyaan kedua, kalau memang saudara percaya Dia adalah Tuhan dan juru selamat saudara, apakah saudara sudah benar-benar mempercayai hidupmu untuk Tuhan yang mengaturnya? Oh, yang kedua ini mungkin gak semua orang mau diatur oleh Tuhan. Walaupun dia percaya, tapi mungkin dia belum mau diatur oleh Tuhan. Terbukti jika kita diizinkan menghadapi dan mengalami masalah-masalah, kita bilang apa? Oh, kenapa saya mengalami bencana? Kenapa dia nggak pernah berdoa kok diberkati? Nah, saudara, apakah benar kita mempercayai hidup kita untuk Tuhan yang mengaturnya? Karena kalau kita mempercayai Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, kita juga harusnya mempercayai Dia untuk mengatur hidup kita. Seperti yang dikatakan oleh Ayub pasal 23 ayat 10, seandainya Ia menguji aku akan muncul seperti emas murni. Artinya, apakah serius saudara percaya dan mempercayai hidupmu untuk Dia yang mengatur? Ini menarik untuk kita harus renungkan. Karena orang yang gak cuma menang, saudara dan saya bukan orang yang cuma menang, tapi lebih dari pemenang. Ada sebuah anugerah yang saudara harus mengerti. Saudara berharga, saudara berarti, saudara mulia, saudara dikasih oleh Tuhan. Yes, amin. Yes, komplit, ya. Nah, yang ketiga pertanyaan ini, coba renungkan. Kalau saudara percaya Tuhan, dan saudara mempercayai hidup saudara untuk Tuhan atur. Yang ketiga, ya, semua nanti akan memperingati ulang kembali, merefresh kembali istilahnya, ya. Roh Allah dan berikan semua sudah ada, gitu. Tapi kita kembali bergairah, kembali tabung-tabung roh kita terisi penuh. Nah, apakah ini pertanyaan ketiganya, ya? Saudara sudah menerima kuasa Roh Kudus dalam diri saudara? Nah, kalau sudah menerima urapan dan kuasa Allah itu, apakah saudara sudah fungsikan? Udah fungsikan? Di mana Roh Allah yang menguasai saudara dan saudara bisa mendoakan orang sakit mengalami kesembuhan, saudara pergi konseling orang dipulihkan, saudara pergi bertemu dengan orang, saudara shalom, say hello, tangan saudara rangkul sama dia dan dia merasa damai sejahtera. Ini karena kuasa Allah di dalam saudara. Ini pertanyaan ketiga, apakah benar kuasa Allah engkau menerimanya? Lalu apa dampaknya? Karena kuasa Allah turun kepada kita harus berdampak. Karena Roh Allah nggak pernah berdiam, Roh Allah bekerja. Dan tentunya berarti kita menjadi terang, menjadi garam, hidup kita menjadi jawaban, saudara. Karena Roh Allah yang membawa kita, Roh Allah menguasai kita, dan tentu kita sudah menaklukkan semua dosa. Kita mengalami hidup yang dituntun oleh Roh Kudus. Jadi kalau saudara, apalagi ini ada banyak sekali kita, tentu gereja-gereja, ya, kami juga gereja, ya, yang berdoa 10 hari, ya, untuk mengalami pencurahan Roh Kudus di hari ke-50. Luar biasa. Tapi saya mau bilang, jangan sekedar cuma sebuah ibadah rutinitas. Saudara, apakah benar pertanyaan ketiga ini saudara mengalami kuasa rohnya dalam diri saudara? Apa buktinya? Buktinya adalah engkau tidak lagi diintimidasi oleh macam-macam persoalan hidup.
Engkau tidak lagi membiarkan dirimu dipermainkan oleh segala macam tipu daya muslihat iblis. Tapi karena roh Allah engkau terima, karena pengurapan Allah turun bagi saudara, engkau akan mendoakan orang, engkau akan hadir jadi berkat, engkau menggendong mereka yang pincang dalam iman, dalam rohani, engkau akan meneguhkan iman mereka karena roh Allah itu ada dalam diri saudara. Haleluya. Selebih dari pemenang itu, saudara hidup dalam sukacita surgawi. Saudara berkemenangan dalam segala situasi apapun. Pertanyaan 3 ini saudara perlu renungkan sebagai seorang Kristen yang sudah mengalami hidup dalam kasih karunia Tuhan. Orang-orang penting kerajaan surga, aset kerajaan Allah. Yang pertama saya ulangi, ya, untuk kita renungkan. Kita perlu renungkan dan introspeksi dan bawa diri kita semakin dekat. Apakah kau percaya bahwa Tuhan adalah juru selamat saudara? Karena percaya itu adalah suatu tindakan iman, bertindak. Kalau kita percaya Dia, apakah benar-benar engkau sudah mempercayai Dia yang mengambil alih hidupmu dan mengatur hari-harimu? Atau setiap kali ada ujian-ujian pendewasaan rohani, kita selalu kalah, kita selalu gagal, bahkan kita menyalahkan diri kita sendiri, keadaan yang terjadi, bahkan mungkin orang lain, bahkan mungkin hamba-hamba Tuhan kita salahkan, atau bahkan Tuhan kita sendiri kita salahkan. Mengapa begini, mengapa begitu? Berarti saudara boleh mempercayai Dia untuk mengatur hidup saudara, ya. Dan yang ketiga, kalau kita berdoa minta pengurapan, minta roh Allah menguasai kita, this real, apakah engkau mengalami itu, mengalami kuasa roh Allah untuk berdampak bagi kemuliaan Tuhan? Di dalam kitab Roma pasal 8, ya, Alkitab menjelaskan kita lebih dari orang-orang yang menang, karena Dia telah mati bagi kita, Dia bangkit, Dia hidup, dan ke surga sehingga tempat buat kita, Dia memperlengkapi kita dengan kuasanya. Kita aset kerajaan surga yang tinggal dalam dunia ini untuk mengerjakan proyek-proyek Allah yang luar biasa untuk banyak orang mengalami Tuhan. Makanya Dia juga menjamin, siapakah yang bisa pisahkan kita? Wah, luar biasa, dari kasih Tuhan yang begitu sangat hebat. Penindasankah? Jadi kalau kita tertindas, Mazmur berkata, aku tertindas itu baik bagiku untuk aku belajar ketetapan firman-Mu. Jadi kembalilah dan berlarilah kepada firman Allah yang meneguhkan imanmu. Jadi tidak ada penindasan yang memisahkan saudara dari kasih Tuhan, tapi apa yang kau hadapi malah membuat engkau lebih dekat lagi dengan janjinya, dengan firman-Nya. Siapakah yang bisa memisahkan engkau dari kasih Allah? Penindasankah? Kesesakankah? Atau penganiayaankah? Atau kelaparankah? Atau ketelanjangankah? Atau bahaya? Atau pedang? Saudara, masih banyak kita yang masih membiarkan diri kita tertindas, ya. Kita kesesakan, kita khawatir, kita masih ragu, kita masih membiarkan diri kita dianiaya saat saudara mungkin lagi bimbing orang, doakan orang, lalu mereka berkata, oh kamu sok suci. Bukankah kita memang harus suci untuk kita bisa melihat Allah kita? Tapi kita membiarkan diri kita disesakkan, saudara, ya. Kita punya hati sesak. Seharusnya dalam Tuhan udah nggak alami itu lagi, nggak biarkan ada penindasan, nggak ada kesesakan, nggak ada penganiayaan. Apalagi ini kita khawatir soal makan dan minum, kita mungkin kelaparan, kita khawatir, kita rasa kita nggak didandani oleh Tuhan. Pakaian kita, rumah kita, perlengkapan fasilitas hidup kita, kayaknya Tuhan kok nggak lihat ya. Ini saudara, Alkitab berkata semua itu nggak ada yang bisa pisahkan kita dari kasih Allah, membuktikan bahwa Allah pelihara kita, Allah memelihara kita, ya. Dia menjaga kita dengan luar biasa. Bahkan dikatakan apakah bahaya pedang, kita nggak perlu takut, saudara, karena Tuhan yang menjaga kita, karena kasih Tuhan begitu sangat besar dalam hidup kita, ya. Lalu ayat 38 kita lihat lagi, dijelaskan di situ dalam Roma 8 ayat 38. Sebab aku yakin bahwa baik maut, baik hidup, baik malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang, ayat 39, atau kuasa-kuasa baik yang di atas maupun yang di bawah,
ataupun satu makhluk lain tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Just it. Amin. Haleluya. Clear di situ. Haleluya. Jadi kalau saudara, come on, kita akan selamat Paskah, kita akan ikut berdoa untuk menerima pencerahan Roh Kudus, memperingati kembali maksudnya, ya. Apakah kita sedang mengaktifkan kuasa Roh Allah dalam diri kita? Ya saudara, kita harus berbeda. Karena di dalam dunia ini yang kita lewati sekarang ini, yang kita sedang hidup sekarang ini, dunia ini nggak lagi baik-baik saja, saudara. Ya, kita yang harus mengubah dunia, bukan dunia mengubah kita. Roh Allah begitu kuat dalam diri kita. Kita lebih dari pemenang, nggak cuma menang, saudara. Kebayang nggak, saudara, pernah nggak waktu kita sekolah kita ikut lomba-lomba dan kita kalau menang seperti apa sih? Wow, ya, apalagi angkat trofi, ya, angkat piala-piala, senang banget. Tapi saudara bisa bayangkan ini lebih dari pemenang. Kenapa? Karena kita nggak cuma melihat kemenangan jasmani, saudara, tapi kita melihat alam roh menyaksikan kita dan nggak ada lagi dalam kutuk-kutuk apapun. Kita lebih dari pemenang, itu maksudnya. Jadi tubuh, jiwa, roh saudara semuanya komplit dimenangkan oleh kuasa Allah, hidup dalam anugerah Allah. Luar biasa. Jadi kalau saudara mengalami yang namanya Paskah, mengalami Pentakosta, ayo tunjukin sesuatu bahwa engkau berbeda, engkau mengaminkan dia adalah Tuhan Juru Selamatmu, dan engkau sedang membiarkan dia mengatur hidupmu karena dia tahu rancangan yang terjadi dalam dirimu adalah rancangan damai sejahtera dan bukan celaka, itu yang dari dia. Dan kalau memang engkau menerima pengurapan dan kuasa Allah, engkau biarkan Roh Kudus yang mengambil alih hidupmu, maka ada bukti bahwa engkau menunjukkan kuasa Allah dalam memberkati banyak orang, karena Roh itu memimpin saudara. Tidak ada yang bisa pisahkan engkau dari kasih Allah, karena kasih Allah itu hidup, engkau di dalam dia di dalam engkau. Stay tune di sini, kita akan lanjut sesi kedua. God love you and God bless you. Amen.